Oke, balik lagi di channel gue, Rizky Alfian. Di video kali ini kita akan membahas seputar tentang market dari koin BTT. Nah, di sini teman-teman pasti untuk pemain kripto juga pernah terjadi FOMO atau nyangkut parah, dan akhirnya teman-teman memutuskan untuk cut loss. Nah, seperti kita ketahui bersama, di sini BTT merupakan koin receh atau koin yang didirikan oleh salah satu pengusaha muda yang bernama Justin Sun. Dia itu berasal dari negara Tiongkok. Nah, untuk teman-teman semua, simak video pada penjelasan kali ini agar tidak gagal paham. Dan semoga bisa bermanfaat serta bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, untuk dari koin BTT ini, itu waktu sedang naik-naiknya pada bulan 4 tahun 2021 itu naik sampai ke harga 192. Terus sekarang itu kemarin pas tanggal 21 bulan 6, dia itu turun drastis sampai ke minus atau sampai ke harga 26 perak. Nah, jadi ya untuk teman-teman semua yang serok besar-besaran, diharap untuk tenang, atau mungkin bisa untuk hold terus atau bisa diinvestasikan. Nah, di sini kita akan bahas tentang koin BTT. Nah, pendiri dari BTT itu merupakan, nah kita share di sini, Justin Sun. Ini dia orang dari pendiri BTT. Dia digadang-gadang sebagai penerus Jack Ma. Kenapa sebagai penerus Jack Ma? Karena Jack Ma merupakan orang terkaya di Tiongkok dengan usaha atau pemilik dari perusahaan Alibaba. Jadi kekayaannya Justin Sun itu hampir menyerupai kekayaan Jack Ma. Jadi orang-orang atau dunia itu menyebutnya sebagai pengganti Jack Ma atau penerus Jack Ma kedua. Nah, di sini akankah koin BTT ini naik kembali ke seperti semula? Entah itu 1 tahun atau 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Namun kita juga harus melihat dari segi aspek pendiri dan juga usaha yang dimiliki oleh oleh pemilik dari koin BTT ini. Nah, jadi untuk teman-teman saya saranin untuk tidak analis dari satu sumber doang, seperti kebanyakan investor atau trader. Mungkin menurut saya analis hanya dari pergerakan grafik doang, tidak melihat dari sumber manakah pendiri koin tersebut, atau relasinya apa saja, atau usahanya apa aja, koin tersebut digunakan di mana. Itu teman-teman juga harus melihat dari segi seperti itu. Nah, kita masuk ke web atau situs Tron. Untuk token di sini Tron mempunyai token TRX, BTT, dan GST. Kita klik yang BTT. Nah, di sini token BTT itu digunakan di dalam segi produk
seperti Live dan Live Protocol. Nah, Live ini merupakan aplikasi live broadcasting yang sudah tenar atau sudah banyak digunakan di negara Tiongkok. Untuk di Indonesia itu baru beberapa doang yang menggunakannya. Terus untuk kripto itu BitTorrent itu menggunakan BitTorrent token dan BitTorrent Speed, terus BitTorrent File System. Untuk torrent downloadernya itu menggunakan BitTorrent Web, terus BitTorrent Classic dan BitTorrent Android. Ini BitTorrent Web itu disediakan di Windows dan Mac. Sedangkan BitTorrent Classic itu cuma disediain di Windows. Untuk BitTorrent Android itu jumlah download dari keseluruhan itu baru mencapai download 10 juta download. Entah itu akan berkembang atau enggak, akan melejit seperti aplikasi-aplikasi lainnya, tergantung dengan developer atau pengembang ide-ide yang dikeluarkan oleh sang pemiliknya. Sehingga ada kemungkinan BitTorrent ini koinnya akan naik kembali, walaupun bertahap atau naiknya itu secara pelan-pelan. Gak akan terjadi zero, gak akan ke nol seperti pertama kali launching itu rilis dia menyentuh harga kisaran nyampe 0,24 apa berapa, pokoknya minus, terus rilis dan akhirnya dia mencapai angka 1 rupiahnya. Nah, di sini untuk teman-teman yang baru memulai bertrading atau berinvestasi di koin kripto, saya sarankan untuk teman-teman semua bisa menggunakan market seperti Indodax. Ya, saya menggunakan market Indodax dan Binance. Untuk Binance sendiri itu pembayarannya sekarang sudah dipermudahkan, sudah bekerja sama dengan toko kripto. Namun untuk teman-teman yang belum paham cara bekerja atau cara bermain di Binance, teman-teman bisa bermain terlebih dahulu di Indodax. Nah, di sini cukup banyak koin yang disediakan oleh pihak market Indonesia Bitcoin and Cryptocurrency itu sebanyak 131 market. Nah, untuk teman-teman yang ingin atau suka membeli koin receh, saya sarankan untuk melihat sumber atau koin tersebut itu pendiri dari koin tersebut itu siapa, terus usahanya siapa, terus bergerak dalam bidang apa. Nah, sedangkan Justin Sun ini itu bergerak dalam bidang teknologi, perusahaan teknologi. Jadi koin BTT ini itu digunakan untuk pembayaran pada aplikasi yang digunakan oleh para manusia atau umat manusia. Nah, seperti Live, terus Live Protocol, terus BitTorrent token, BitTorrent Speed dan BitTorrent Web. Terus ini yang disediain platform oleh BTT itu pembayaran sebuah file atau fitur yang disediakan oleh aplikasinya itu menggunakan koin BTT. Jadi koin ini nggak akan drone sampai bawah sekali karena aplikasi ini kemungkinan besar akan berkembang terus. Jadi jika aplikasi ini masih bekerja dan masih banyak digunakan oleh kalangan umat manusia, itu BTT kemungkinan besar akan naik perlahan. Walaupun perlahan, ya teman-teman bersabar saja karena ini merupakan dunia kripto. Tahu sendiri kalau dunia kripto itulah sangatlah kejam. Nah, di sini
teman-teman juga harus menganalisa sendiri. Jangan terbawa FOMO tentang berita, entah itu di sosial media, entah itu dari teman-temannya sendiri yang udah paham kripto. Gak ada orang yang memprediksi bahwa grafik atau pasar kripto itu prediksinya itu 100% benar. Kemungkinan ya 50% nyerepet sedikit lah. Itu mungkin dari sinyal sepengetahuan mereka. Nah, saya itu biasanya menganalis dari segi relasi sang pemiliknya. Contoh kayak kemarin .g itu naik bukan dari pendiri atau pemilik dari koin .g ini. Nah, koin .g ini itu koin yang digunakan kebanyakan digunakan untuk judi atau bermain poker di kasino-kasino. Koin .g ini itu naik sampai ke angka 8.000. Kayaknya sih kalau nggak salah nyampe ke 8.000. Nah, sekarang udah turun menjadi 3.415. Nah, koin.g ini itu naik itu gara-gara dipump atau diborong oleh salah satu orang terkaya, 9 naga. Intinya 9 naga, kalau nggak salah 9 naga. Nah, orang terkaya di dunia yaitu Elon Musk, sang pendiri Tesla. Di situ dia mempermainkan pasar kripto sehingga terjadi FOMO dan maintenance di beberapa toko market pembelian Bitcoin atau mata uang kripto. Nah, itu dia sampai mencapai angka 10.000. Angka tertingginya itu 10.000. Terus drop sekarang pada tanggal 6 bulan 2021. Tanggal bulan 6 tahun 2021, bulan 6 itu turun sampai ke angka terendah 2.383. Jadi yang FOMO juga di sini pusing juga antara cut loss juga pusing juga sih emang. Kalau bermain kripto juga kita harus jeli sendiri. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh main feelings. Wah, feelings gue akan naik nih, gue beli ya, coba ternyata pas kita beli down, market anjlok. Pas kita jual down, market naik. Nah, itu permainan dari feeling kita. Jadi jangan gunakan feeling, gunakanlah analisa sedetail mungkin. Terus di sini .g Elon Musk tidak mengepam atau mensupport koin .g lagi. Dia itu sudah beralih ke koin BTC. Nah, sedangkan koin BTC itu digunakan Elon Musk untuk digunakan di Tesla. Itu Elon Musk memperbolehkan seseorang membeli produk dari Tesla menggunakan Bitcoin. Nah, sehingga harganya naik, boom, naik lagi. Dia itu sempat mencapai harga tertinggi kalau nggak salah 950, hampir 1M. Wow. Saingan seperti koin YFI ya, namun YFI peminatnya gak setenar seperti Bitcoin atau apa. Sebelum Bitcoin mencapai angka 900 juta, koin YFI itu sudah mencapai angka 1M lebih. Jadi koinnya juga benar-benar dahsyat. Jadi untuk saran saya, gunakan analisa sendiri, cari tahu berbagai sumber tentang koin dan mata uang kripto ini. Terus jangan FOMO dan jangan panik. Jangan cepat mengambil keputusan yang tidak pasti.
Oke, video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Rizky Alfian. See you next time on my video. Dan juga ada kesalahan dalam saya menganalisa koin kripto ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time on my video and bye.